Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ingkang kula hormati para bapak pengurus takmir Masjid Taqwa Pari Kediri, sesepuh bini sepuh ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, saha para bapak, para ibu, para sederek jamaah salat subuh ingkang mugi-mugi Allah tansah paring kanugrahan dumateng kita sami. Alhamdulillah, estu kita muji syukur dumateng ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Biqaulin alhamdulillahi rabbil alamin. Dene menapa kita tasih pinaringan kanugrahan ingkang melimpah. Allah paring dumateng kita sami umur panjang, kesehatan, tetepe iman lan Islam. Mugi-mugi kan disyukur kala wau estu Allah nambah kanugrahanipun dumateng kita sami. Allahumma amin. Kados dawuh Allah Subhanahu wa taala ingkang kasebat wonten Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua, tak kalah pentingnya mudah-mudahan dengan syukur yang terejawantahkan dalam bentuk iman. Estu Allah nebihaken kita sami saking azab, saking siksanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah dawuh dalam Quran surat An-Nisa ayat 147, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kula hormati, shalawat salam mugi kaaturaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para sederek jamaah salat subuh ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, sebagai seorang mukmin kita dituntut untuk membuktikan keimanan itu. Artinya tidak sekedar kita ucapkan, tapi benar-benar kita yakini sepenuhnya dan kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Sekali-kali janganlah kita termasuk orang yang diragukan keimanannya, karena hanya terbatas kepada lisannya. Karena itu adalah salah satu sifat yang Allah sebut sebagai orang munafik. Dalam ayat dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimumin, padahal mereka tidaklah beriman. Artinya kita jangan sampai termasuk kelompok orang-orang yang semacam itu. Kita wujudkan betul-betul bahwa kita ini adalah hamba Allah yang beriman. Maka terasa penting untuk membahas lebih dalam sifat-sifat orang yang beriman itu. Apakah kita ini benar-benar menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
atau hanya sekedar di bibir saja. Maka terdapatlah dalam Quran surat An-Nisa ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sekali-kali tidaklah mereka beriman demi Tuhanmu sekali-kali mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad sebagai pemutus perkara terhadap apa yang mereka hadapi. Kemudian tidaklah mereka dapati dalam dirinya rasa berat hati terhadap apa yang engkau putuskan dan mereka benar-benar berserah diri. Para bapak, para ibu, para jamaah subuh ingkang kula hormati, Allah sering bersumpah dan ada saatnya sumpah itu atas nama makhluknya. Misalnya was-sama'i wat-tariq, misalnya wat-tini waz-zaitun, misalnya wal-adiyati dubha, wal-laili wasyamsi, dan seterusnya. Allah bersumpah atas nama makhluk itu mempunyai makna bahwa Allah menunjukkan keindahan, kehebatan, kelebihan apa yang Allah ciptakan itu. Di dalam ayat ini surat An-Nisa 65, Allah tidak bersumpah atas nama makhluknya, tapi Allah bersumpah atas nama dirinya. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu, mereka benar-benar tidak beriman. Itu menunjukkan bahwa ada penekanan khusus di mana Allah bersumpah atas nama dirinya. Menggunakan kata Rob itu pada umumnya adalah menunjukkan bahwa awal-awal ayat turun atau di ayat-ayat Makkiyah memang seringkali Allah menyebut dirinya dengan kata Rob. Wahyu pertama itu adalah Al-Alaq ayat 1-5. Allah juga memperkenalkan dirinya dengan kata Rob. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Demikian juga kita temukan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu antara lain ada pula yang menjelaskan bahwa Allah di awal-awal ayat yang pertama turun itu menggunakan kata Rob. Itu di samping menunjukkan kedekatan dirinya dengan hambanya yang mulia itu, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga memberikan penekanan bahwa meskipun sama-sama mereka menyebut nama Allah, tetapi mereka punya konsepsi yang berbeda dengan Allah itu sendiri. Orang-orang Arab pra-Islam itu tidak asing dengan nama Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallahu al-azizul hakim. Sungguh jika mereka engkau tanya siapa yang menciptakan aneka langit dan bumi, tentu mereka menjawab Allah lah yang menciptakannya. Itu menunjukkan bahwa nama Allah bukan nama yang asing. Dan secara historis kita lihat betapa banyak orang-orang yang mempunyai nama Abdullah sebelum Islam lahir. Ayahanda Rasul adalah Abdullah. Ada pula orang yang sezaman semasa dengan Rasul tetapi dia adalah tokoh munafik, namanya juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada juga orang yang bernama Abdullah bin Salam, seorang pendeta Nasrani yang masuk Islam. Itu sebagai bukti bahwa nama Allah adalah bukan yang asing. Tapi kalau Allah disebut dengan kata Rahman,
Misalnya orang menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka mereka bertanya, ma huwa rahman? Apa itu Rahman? Mereka tidak kenal. Maka dalam satu ayat dikatakan ud'ullaha awid'ur rahman. Sebutlah, serulah dia dengan nama Allah atau nama Rahman. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menunjukkan kedekatannya dengan khairi khalqih, sebaik-baik makhluk, kekasihnya yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penyebutan kepemilikan Tuhanmu, kita pun juga berdoa ketika kita bertasbih, ketika kita rukuk dan sujud, kita menyebutkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kepemilikan maha suci Tuhanku. Dan yang kedua adalah tak kalah pentingnya harus dipahami, mereka itu sudah mengenal nama Allah. Tapi Allah di mata mereka tak ubahnya seperti dewa-dewa yang mengairi sawah-sawah mereka. Maka sering kita dapati dalam Al-Quran, subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Allah tidak semacam itu. Di samping dipahami bahwa Allah adalah tak ubahnya seperti dewa-dewa yang mengairi sawah-sawah mereka, yang kedua adalah Tuhan itu gak bisa didekati kecuali dengan perantara. Maka mereka menjadikan berhala, patung dan sesembahan selain Allah itu untuk mendekatkan diri kepadanya itu sedekat-dekatnya, liyuqarribuna zulfa. Tentu itu adalah tidak benar. Maka dibantahlah oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah 185. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi yang agung tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Aku perkenankan doa orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka penuhi seruanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Mendekatkan diri kepada Allah tidak perlu menggunakan perantara. Terlebih kalau kita menjadikan asnam, ausan, sesembahan selain Allah berupa berhala-berhala itu. Tidak. Allah sangatlah dekat, bahkan sedekat min hablil warid, urat leher. Bapak Ibu ingkang dipun muliakan Allah, di samping itu konsepsi orang-orang Arab pra-Islam tentang Allah diyakini adalah punya anak dan anaknya adalah malaikat berjenis kelamin perempuan. Itu adalah pandangan mereka tentang Allah. Maka di dalam Al-Quran disebutkan fala warabbika, maka demi Tuhanmu. Sama-sama mereka menyebut nama Allah, tapi Allah di mata mereka jauh beda dengan apa yang Allah ajarkan. Quran surat An-Nisa ayat 65 itu adalah membuktikan bahwa betapa pentingnya kita itu membuktikan keimanan kita. Semuanya butuh bukti, tidak sekedar ucapan. Seperti orang-orang yang ngaku ternyata dia adalah orang yang tidak beriman. Orang-orang munafik itu mengatakan di sana dikuak oleh Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia itu ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tapi Allah bantah dengan menyatakan wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Oleh karena itu terasa penting kita untuk memantapkan keyakinan itu dengan pembuktian keimanan. Nah, dalam Quran surat An-Nisa ayat 65 itu adalah ditegaskan bahwa bukti orang-orang yang beriman itu adalah menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus perkara terhadap apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Maka tidak bisa tidak
kita harus mengacu kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang Allah tetapkan, apa yang Rasul sampaikan, itu adalah semuanya benar. Maka harus dipahami ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kesaksian kita tiada Tuhan selain Allah, kesaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mempunyai makna keyakinan huwa shadiqun fi jami'i ma akhbaru bihi. Dalam kitab Sulam Taufik disebutkan semacam itu. Pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah adalah huwa shadiqun. Dia adalah benar. Fi jami'i ma ing dalam sekabehane barang akhbaru kang pus nuturake sapa rasul ing ma. Kita harus meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang disanadkan oleh Rasulullah SAW itu adalah benar. Baik apa yang ia katakan, yang dikenal dengan kajian ulumul hadis, itu adalah qauliyah. Apakah yang ia perbuat, fi'liyah. Apakah yang ia tetapkan, takririyah. Apakah yang ia cita-citakan, hamiyah. Itu adalah semuanya benar. Shadiqun fi jami'i ma akhbaru bihi. Jangan sekali-kali kita ragu. Maka dalam ayat dikatakan fala takunanna minal mumtarin. Kamu jangan sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu bahwa apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah benar. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Jangan sekali-kali ragu. Kepada mereka-mereka yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran, maka ditantang untuk membuat satu surat yang semisal dengannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Dan jika kamu benar-benar berada dalam keraguan terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami berupa Al-Quran, fa'tu bisuratim mim mislih, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengannya. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu fattakun narol lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu dan tak akan pernah mampu melakukannya, takutlah kamu kepada siksa neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah benar. Semuanya. Ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepada saya dari seorang siswa. Pak, bagaimana kita meyakini bahwa seorang itu benar-benar Rasul? Pertanyaan itu terasa penting karena betapa banyak kita dapati orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Tidak saja akhir-akhir ini seperti Ahmad Musaddiq, Lia Eden, tapi bahkan ketika Rasulullah masih sugeng sekalipun ada orang yang berani-beraninya mengklaim dirinya juga mendapatkan wahyu. Siapa itu? Adalah Musailamah. Diberi gelar oleh Rasulullah Al-Kadzdzab, sang pendusta. Karena dia terang-terangan menyatakan aku juga seorang nabi. Aku juga mendapatkan wahyu. Apa yang diklaim wahyunya? Ya Dzifda binta Dzifda'ain naki ma yunakin a'laki fil ma wa asfalaki fitin. Musailamah ini mengaku dirinya menerima wahyu. Wahyunya berbunyi, wahai kata anak dari dua kata. Bersihkan apa yang hendak kau bersihkan. Tempat di bawah kamu adalah lumpur, tempat di atas kamu adalah air. Belum itu disampaikan secara luas sudah dikritik habis-habisan. Tidak ada makna
tidak ada ibroh, tidak ada pelajaran sedikit pun yang kita ambil dari kata-kata itu. Nah, oleh karena itu pertanyaan itu rasa penting. Karena banyak kita temukan orang-orang yang mengaku nabi. Maka sebagai seorang nabi itu tandanya apa, Pak? Maka kalau kita cermati dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 78 atau surat Ghafir ayat 78, di sana dikatakan wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah. Tidak mungkin seorang nabi, seorang rasul membawa satu ayat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya rasul itu dibi'tsah, diangkat, mesti diberikan tanda. Tanda itu boleh jadi berupa irhas. Irhas itu adalah kejadian luar biasa yang dialami oleh seorang calon nabi. Misalnya Nabiullah Isa alaihissalam, dia bisa berbicara masih dalam keadaan bayi, masih merah, sudah bisa berkata. Itu adalah irhas. Juga ada yang namanya mukjizat. Ini adalah ayat, ini adalah bukti, ini adalah tanda bahwa dia benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian luar biasa yang itu tidak berlaku secara umum. Nabiullah Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah, tongkatnya berubah menjadi apa yang namanya ular itu. Nah, tukang-tukang sihir Fir'aun saat itu menyaksikan sendiri, ini bukan sihir, kami ini ahlinya, tidak ada rumus itu sebagai sihir. Maka berimanlah seluruh ahli-ahli sihir Fir'aun. Mesti ada tanda, mesti ada ayat. Dan beliau sendiri sebagai seorang rasul yang menerima wahyu, disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah itu adalah amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul itu beriman terhadap apa yang ia terima adalah benar-benar dari Tuhannya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Orang-orang pun beriman pun juga percaya bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Itu dijelaskan di sana. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini adalah bercerita bagaimana seorang Nabiullah alaihissalam, yaitu Nabi Ibrahim, menerima wahyu berupa mimpi. Dia yakin bahwa mimpinya itu adalah ru'yah shadiqah, mimpi yang benar. Mimpi itu adalah wahyu. Dia yakin bahwa dia adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya. Ini adalah sebuah bukti-bukti bagaimana seorang rasul itu adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana rasul itu mengajarkan kebenaran kepada kita. Dan itu adalah semakin hari semakin terkuat kebenaran Al-Qur'an. Setelah kita menelitinya, setelah kita memperhatikannya, betapa benar apa yang Allah sampaikan melalui Rasulnya. Al-haqqu mir rabbika falatakunanna minal mumtarin. Adanya kesesuaian antara apa yang tersebut dalam Al-Quran pun juga dengan fakta-fakta ilmu pengetahuan semakin mengokohkan kebenaran Al-Quran itu. Dan tak kalah pentingnya adalah Rasulullah berbicara bukan atas dasar nafsunya, tapi adalah berdasarkan wahyu. Allah tegaskan dalam Quran surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad berbicara bukan atas dasar wahyu, atas dasar nafsu, tetapi adalah berdasarkan wahyu yang diterimanya.
Maka dalam penetapan-penetapan hukum itu bisa kita tahu bagaimana sababun nuzulnya. Ketika sebuah peristiwa terjadi, itu tidak kemudian Rasulullah langsung menyampaikan hukumnya atas dasar pendapat dia, bukan. Menunggu wahyu. Tidak langsung memutuskan perkara berdasarkan wahyu. Contoh yang paling menarik adalah kasus zihar. Zihar itu adalah ungkapan seorang suami yang menyamakan punggung istrinya sama dengan punggung ibunya. Dengan ungkapan dalam bahasa Arab itu anti alayya kadzuhri ummi. Kamu, punggungmu bagiku seperti punggung ibuku. Ini adalah ungkapan. Bukan dimaknai secara harfiah. Tapi maksudnya adalah kau haram bagiku seperti haramnya aku menggauli ibuku. Itu digugat. Tradisi zihar itu digugat oleh seorang perempuan yang bernama Khawlah binti Tha'labah. Suaminya itu bernama Aus bin Somit. Maka diriwayatkan seusai sholat asar, Aus bin Somit itu minta sesuatu. Nggak usah tak jelas no. Minta sesuatu. Lah entah karena apa, yang jelas istrinya bernama Khawlah binti Tha'labah itu menolak. Di tengah kemarahannya dia mengatai istrinya itu dengan kata-kata anti alayya kadzuhri ummi. Bagikan disambar petir di siang bolong. Karena orang yang sudah dikata-katai sama suaminya semacam itu, statusnya itu gantung. Dicerai, tidak ada kata talak, tetap dalam ikatan pernikahan, tak akan pernah disentuh. Maka protes, gugat tradisi itu kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah langsung menetapkan? Tidak. Tidak. Rasulullah menunggu wahyu. Maka diabadikanlah dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 1 itu. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh Allah mendengar ucapan seorang perempuan, wahai Nabi yang agung, yang menggugatmu terkait suaminya. Rasulullah ketika digugat toh. Persoalannya belum ada ketentuan bagaimana tradisi zihar ini diselesaikan. Maka tidak lama kemudian turunlah ayat-ayat zihar yang itu disebut dalam Quran surat Al-Mujadilah. Sungguh luar biasa, bukan atas dasar pendapat beliau, tapi adalah berdasarkan wahyu. Ayat-ayat yang ada lafaz-lafaz sa'ala, yas'alu dan seterusnya itu dipastikan di sana ada sababun nuzulnya, dan Rasulullah tidak langsung menetapkan ketentuan hukumnya. Misalnya Quran surat Al-Baqarah ayat 219 tentang judi dan khomer. Itu Allah berfirman dalam ayat itu, yas'alunaka anil khomri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khomer dan judi. Apakah Rasulullah langsung mengatakan haram? Tidak. Dibimbing oleh Allah. Ada manfaatnya, tapi juga ada dosanya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tidak langsung haram, secara bertahap itu. Setelah mantap keimanannya, itu kemudian turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekat-dekat dengan sholat. Dalam tafsir itu katakan masjid. Sampai dalam keadaan mabuk, sampai kamu itu tidak mabuk lagi. La taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu dekat-dekat dengan sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kamu baca dalam sholat. Ini pun juga disiasati. Oh, berarti gak oleh. Tapi pas arepe salat. Akhirnya disiasati jam 8 isuk minum. Gue sekitar jam 11 efeknya hilang. Itu bersalat duhur
minum khamr. Terus engko kira-kira waktu asar hilang. Sudah sakaunya hilang. Itu memang semacam itu. Kenapa? Ya itu sudah mendarah daging. Kalau itu diharamkan secara mutlak sekaligus jumlatan wahidatan, terjadi penolakan. Lama sekali baru turun Quran surat Al-Maidah ayat 90 itu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu menunjukkan bagaimana Allah membimbing Nabi Muhammad di dalam menjawab persoalan-persoalan pertanyaan dari masyarakatnya, dari umatnya. Itu menunjukkan bahwa Allah membimbingnya. Dia tidak berbicara atas dasar nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik dia kedudukannya sebagai penetap hukum maupun beliau sebagai seorang panglima perang, meskipun juga beliau sebagai seorang kepala rumah tangga, semuanya itu adalah dalam bimbingan wahyu. Jangankan Rasulullah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa pun dipastikan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Umat yang dibimbingnya, yang telah mendapatkan predikat sebagai muttaqin saja, itu sudah dilabeli oleh Allah ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka-mereka itu, orang-orang yang takwa itu tetap ingatase pituduh saking Gustine, tetap mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidupnya itu terbimbing dengan baik orang-orang yang bertakwa itu. Dan mereka adalah benar-benar mendapatkan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Apalagi seorang Rasul, dia senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah, baik sebagai seorang pemimpin perang, seorang panglima perang. Bisa kita lihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka hanya dengan rahmat Allah sajalah engkau berhati lembut wahai Nabi yang agung. Sekiranya kamu itu keras sikap kamu, ya kasar hati kamu, lam faddu min khaulik, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu, enggak berhasil dakwahmu. Maka maafkanlah mereka. Mintakanlah ampun untuk mereka, ajaklah mereka bermusyawarah. Itu adalah bimbingan teknis bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada nabinya itu dalam kaitannya perang Uhud. Kita tahu bahwa perang Uhud itu terjadi pada tahun 626 Hijriah. Ya, tahun 4 Hijriah. Sorry, 626 Masehi, tahun ke-4. Tidak bisa disebut kalah. Tapi itu adalah luka. Allah menyebutnya iyam saskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluh. Kalau kalian itu mendapatkan luka di perang Uhud ini, sungguh mereka mendapatkan kekalahan yang serupa di perang Badar. Kita tahu betapa luka perang Uhud itu karena ketidakdisiplinan para pasukan. Tapi apakah Rasulullah mencari kambing hitam? Enggak. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah tetap menghadapi luka di perang Uhud itu penuh dengan kelembutan. Sehingga Allah menyatakan fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dibimbing oleh Allah bagaimana menghadapi sikap pasukan Islam yang melakukan ketidakdisiplinan itu. Apa? Fa'fu anhum. Maafkan mereka wahai Nabi Muhammad. Mengapa Allah memerintahkan memaafkan mereka? Memaafkan mereka status kamu adalah sebagai seorang panglima perang. Maafkan. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun untuk mereka wahai Nabi Muhammad, kapasitasmu sebagai seorang rasul. Wasyawirhum,
Ajaklah mereka bermusyawarah, jangan kau biarkan, tetaplah berikan perhatian, ajaan ngomong. Kalau bahasa kita tetap diwongne. Itu betapa Rasulullah mendapatkan bimbingan langsung beliau sebagai seorang pimpinan pasukan perang di perang Uhud. Demikian juga menghadapi kehidupan beliau sebagai seorang kepala rumah tangga. Namanya perempuan bu, zaman biyen sampai saat niki niku panggah podo sifate, lek karo dhuwit bu. Nah itu juga dialami oleh Rasulullah menghadapi istri-istrinya itu. Para istri itu ingin diperlakukan seperti permaisuri para Kisra, permaisuri para kaisar. Kecenderungan semacam itu Allah bimbing dalam ayatnya itu. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajik, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidu hibbunallah, jika kamu itu benar-benar mengharapkan apa itu yang namanya, dalam ayat itu katakan ya ayuhan nabiyyu qul li azwajik in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, kalau kamu katakanlah pada istri-istri kamu, kalau kalian itu menginginkan keindahan dunia dan perhiasannya, sini kamu akan kumut'ah kau. Tapi kalau kalian itu mencintai Allah dan Rasulnya, innallaha a'adda lil muhsinat ajran azima. Sungguh Allah menyiapkan bagi kalian itu pahala yang besar. Ini bimbingan kepada Nabi Muhammad menghadapi istri-istrinya yang ingin mendapatkan belanja lebih. Taulah dia adalah seorang utusan Allah, dia bukan seorang kaisar, dia bukan seorang Kisra, dia bukan seorang raja, dia adalah seorang utusan Allah. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Dari sini maka kita semakin yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya adalah benar. Huwa shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Termasuk adalah hal-hal yang berkaitan dengan agama. Kita yakin bahwa agama ini adalah agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusan-urusan dunia ya, maka itu adalah diserahkan oleh Allah kepada sahabat atau kepada umat manusia. Urusan dunia. Kasus yang paling viral adalah ada seorang sahabat yang minta petunjuk kepada Nabi terkait bagaimana penyilangan kurma. Lah nampaknya hasilnya kurang maksimal. Kelihatannya dia adalah protes. Bimbinganmu, petunjukmu kaitannya dengan penyilangan kurma tidak berhasil. Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih paham, lebih ngerti tentang urusan-urusan duniamu. Kalau urusan-urusan duniamu ya kamulah. Bukan ranah wilayah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada hal-hal yang statis, ada hal-hal yang dinamis. Hal-hal yang dinamis itu urusan duniawi. Yang itu adalah disesuaikan dengan kondisi zaman tertentu. Misalnya saja perintah musyawarah tadi. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dalam urusan perkara itu. Meskipun ayat ini turun berkaitan dengan bimbingan Rasulullah terkait dengan luka di perang Uhud, namun sebenarnya juga boleh dimaknai bahwa perintah bermusyawarah itu mutlak adanya. Tidak ada yang namanya sikap otoritarian, ya, otoriter, keras kepala. Tidak. Semuanya hendaknya dimusyawarahkan dalam urusan keluarga, dalam urusan berumah tangga, dalam urusan kita itu kehidupan di masyarakat. Musyawarah itu tetap penting. Wasyawirhum fil amr. Tetapi bentuk musyawarahnya itu urusan duniawi.
Itu kamu sesuaikan dengan kondisi kamu. Apakah itu rembuk kampung, apakah sekedar musyawarah biasa, apakah rapat, apakah dalam bentuk senat, apakah dewan perwakilan daerah, itu urusan kamu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tetapi secara substansial itu perintah musyawarah mutlak adanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka sungguh berbahagialah kita itu menjadi seorang muslim. Maka di dalam bacaan kita ketika kita istighosah, kita ucapkan alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami berupa agama Islam. Pilihan kita untuk memeluk agama Islam adalah pilihan yang tepat. Meminjam istilah dalam Al-Quran, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Sungguh dia telah berpegang pada tali yang kokoh yang tak akan putus. Bagi orang-orang yang telah menyatakan beriman, kemudian ingkar terhadap tauhid, kan begitu kan? Al-Baqarah ayat 286 itu, 256 setelah ayat kursi itu kan di sana berbunyi la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Tidak ada paksaan dalam agama. Maka siapa yang mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya. Sungguh dia berpegang teguh pada tali yang kokoh yang tak akan pernah putus. Dan itu perlu diketahui juga, kita menjadi seorang muslim itu adalah nikmat yang tertinggi. Hidayah berupa Islam itu adalah nikmat yang tertinggi yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Kita itu termasuk hamba-hamba Allah pilihan. Bahkan Allah menyebutkan antum khairu ummah. Kamu itu adalah sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummah. Kenapa? Karena orang-orang yang mendapatkan hidayah itu berupa iman dan Islam itu adalah hamba-hamba yang dikersakni Gusti Allah. Bukan karena faktor pendidikan semata, bukan karena faktor keturunan, tetapi adalah mutlak hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Maka di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56 dikatakan di sana a'udzubillahi minasyaitonir rajim innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai sekalipun, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan perlu diingat, iman itu adalah fluktuatif adanya. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Maka kita perkuat iman itu. Kita perbarui iman itu. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Direfresh iman itu. Kita terus kontrol diri. Kita terus bagaimana mengintrospeksi diri. Apakah saya ini semakin kuat keimanan saya, apa semakin melemah. Nah, tanda kalau kita itu adalah menguat keibadatnya, itu adalah bagaimana kita itu semakin taat kepada ketetapan Allah dan Rasulnya. Tapi di saat kita melemah semangat dalam mentaati Allah dan Rasulnya, dipastikan iman itu berkurang. Dan ini adalah sangat-sangat berbahaya. Oleh karena itu, saling mengingatkan, saling berwasiat, saling asah, asih dan asuh,
itu adalah tetap kita berlakukan, kita laksanakan sehingga kita tetap dalam posisi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka itu tetap atas petunjuk dari Tuhannya dan mereka-mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan terhindar dari siksa api neraka. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Tentu ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.